Hai semuanya, pernah gak sih kita merasa hancur, patah hati, atau putus asa banget waktu ngalamin kegagalan? Rasanya kayak dunia runtuh, semua usaha sia-sia, dan kita cuma pengen ngilang aja. Apalagi kalau kegagalan itu terjadi di depan banyak orang, malunya bukan main. Kita jadi mikir, kok bisa sih aku sebodoh ini? Kenapa aku gak lebih hati-hati? Kenapa aku gak lebih pinter? Pikiran-pikiran negatif itu datang bertubi-tubi, bikin kita makin terpuruk. Tapi coba deh, kita ubah sedikit cara pandang kita. Bagaimana kalau kita coba melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi justru sebagai awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Kedengarannya aneh ya, tapi beneran deh, gagal itu bagus. Ini bukan omong kosong motivasi belaka, tapi sebuah fakta yang seringkali kita lupakan atau tolak mentah-mentah karena ego kita yang terlalu tinggi. Coba deh kita renungkan, siapa sih di dunia ini yang belum pernah gagal? Bahkan orang-orang sukses yang kita kagumi, yang karyanya mendunia, yang kekayaannya melimpah ruah, pasti pernah merasakan pahitnya kegagalan. Malahan, mungkin mereka merasakan kegagalan berkali-kali, jauh lebih sering dari yang kita bayangkan. Ambil contoh Thomas Edison, penemu bola lampu. Bayangin aja, dia mencoba ribuan kali sebelum akhirnya berhasil menciptakan bola lampu yang kita pakai sekarang ini. Ribuan kali loh. Kalau kita di posisi dia, mungkin baru percobaan ke-10 udah nyerah kali ya. Tapi dia enggak. Dia terus mencoba, terus berinovasi, dan terus belajar dari setiap kegagalannya. Bagi dia, setiap kegagalan bukanlah kegagalan, tapi satu langkah lebih dekat menuju keberhasilan. Dia melihat setiap percobaan yang gagal sebagai sebuah informasi penting, sebagai data baru yang memberitahunya, oh, cara ini tidak berhasil, mari coba cara lain. Ini adalah mindset yang sangat penting untuk kita miliki. Kegagalan bukan berarti kita payah, tapi berarti kita menemukan satu cara yang tidak efektif, dan itu adalah kemajuan. Seringkali, kegagalan itu datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memberikan pelajaran berharga yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dengan cara lain. Ibaratnya nih, kita lagi belajar naik sepeda. Pasti jatuh-jatuh dulu kan? Lecet sana-sini, lutut berdarah, nangis-nangis. Tapi dari setiap jatuh itu, kita belajar gimana caranya menjaga keseimbangan, gimana caranya ngatur stang, gimana caranya nginjak pedal dengan benar. Kalau kita nggak pernah jatuh, mungkin kita nggak akan pernah tahu rasanya belajar dari kesalahan dan membangun ketahanan diri. Sama juga dengan kehidupan. Kita mungkin punya rencana A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi ternyata yang terjadi malah Z. Rasanya sakit, kecewa, dan semua harapan seolah musnah. Tapi justru disitulah letak emasnya. Kita dipaksa untuk berpikir di luar kotak, mencari solusi yang tadinya tidak terpikirkan, atau bahkan menemukan jalan baru yang ternyata lebih baik dari jalan yang kita impikan sebelumnya. Kegagalan bisa jadi kompas yang mengarahkan kita ke arah yang lebih tepat, meskipun saat itu kita merasa tersesat. Kadang, kita terlalu takut untuk gagal sampai-sampai kita nggak berani mencoba sama sekali. Kita lebih memilih berada di zona nyaman, melakukan hal-hal yang sudah pasti aman, daripada mengambil risiko dan menghadapi kemungkinan kegagalan. Padahal, justru di luar zona nyaman itulah potensi kita bisa berkembang. Ibaratnya kayak kepompong. Dia harus berjuang keras, merobek kepompongnya sendiri untuk bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau dia nggak berani keluar dari kepompongnya, dia akan selamanya jadi ulat yang terbatas. Sama dengan kita. Kalau kita terus-terusan takut gagal, kita nggak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah, seberapa besar potensi yang ada dalam diri kita. Kegagalan adalah medan latihan, tempat di mana kita menguji batas kemampuan kita dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Bayangkan saja, kalau kita selalu berhasil dalam segala hal,
hidup kita mungkin akan terasa datar dan membosankan. Kita tidak akan pernah tahu rasanya berjuang, tidak akan pernah menghargai arti sebuah keberhasilan, dan tidak akan pernah belajar untuk bangkit dari keterpurukan. Kegagalan itu seperti bumbu dalam masakan hidup. Tanpa bumbu itu, rasanya hambar. Rasa pahitnya kegagalan justru membuat rasa manisnya keberhasilan jadi lebih terasa, lebih bermakna. Saat kita berhasil setelah melewati berbagai rintangan dan kegagalan, kepuasan yang kita rasakan akan jauh lebih besar dibandingkan jika kita berhasil dengan mudah. Ini adalah proses pendewasaan di mana kita tidak hanya belajar tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi apa yang tidak berjalan sesuai rencana. Kegagalan juga seringkali menjadi filter alamiah. Dia menyaring siapa saja yang benar-benar punya semangat juang, yang punya tekad baja, dan yang tidak mudah menyerah. Orang-orang yang gampang menyerah saat menghadapi kegagalan mungkin memang belum siap untuk meraih kesuksesan besar. Karena kesuksesan itu bukan cuma soal pintar atau beruntung, tapi juga soal ketahanan mental, soal kegigihan, dan soal kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Kita bisa melihat kegagalan sebagai ujian. Apakah kita akan terpuruk dan menyerah, ataukah kita akan belajar dari kesalahan, bangkit, dan mencoba lagi dengan strategi yang berbeda? Pilihan ada di tangan kita. Dan percayalah, mereka yang memilih untuk bangkit kembali, merekalah yang akhirnya akan menemukan jalan menuju apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang, kegagalan juga datang untuk memberitahu kita bahwa ada jalan yang lebih baik, ada peluang yang lebih cocok untuk kita. Mungkin selama ini kita ngotot mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan passion kita, atau mungkin kita memaksakan diri untuk berada di lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan kita. Ketika kita gagal dalam hal itu, alam semesta seolah-olah memberikan sinyal. Hei, ini bukan untukmu. Ada sesuatu yang lebih baik menantimu. Kita jadi punya kesempatan untuk merenung, mengevaluasi kembali tujuan kita, dan mencari tahu apa sebenarnya yang kita inginkan dan butuhkan. Ini adalah kesempatan untuk introspeksi mendalam, untuk menemukan kembali diri kita, dan untuk mengubah arah jika memang diperlukan. Selain itu, kegagalan juga bisa membuat kita jadi lebih rendah hati dan lebih empati. Ketika kita pernah merasakan pahitnya kegagalan, kita jadi lebih bisa memahami perasaan orang lain yang sedang mengalaminya. Kita tidak akan mudah menghakimi, justru kita akan lebih cenderung untuk memberikan dukungan dan semangat. Rasa rendah hati ini penting banget, karena orang yang terlalu sombong dan merasa tidak pernah salah akan sulit untuk belajar dan berkembang. Dengan kegagalan, kita diingatkan bahwa kita hanyalah manusia biasa yang bisa berbuat salah, dan itu tidak apa-apa. Justru dari kesalahan itulah kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Jadi, mulai sekarang, ketika kita menghadapi kegagalan, coba deh, jangan langsung merasa hancur. Beri waktu untuk diri sendiri merasakan kekecewaan, itu wajar. Tapi setelah itu, bangkitlah. Coba lihat kegagalan itu sebagai sebuah hadiah, sebuah pelajaran, sebuah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Jangan takut untuk mencoba lagi, jangan takut untuk berinovasi, dan jangan takut untuk mengambil risiko. Karena percayalah, di balik setiap kegagalan, ada potensi besar untuk kesuksesan yang menunggu untuk digali. Kegagalan bukanlah akhir dari cerita, tapi babak baru yang penuh dengan pelajaran berharga dan peluang tak terduga. Kamu gagal itu bagus, karena dari situlah kamu akan tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan pada akhirnya lebih sukses dari yang pernah kamu bayangkan. Ini adalah investasi terbesar dalam perjalanan hidupmu,